فضلا من الله ونعما ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Sebagaimana pada pertemuan pertama di Elixir Ramadan pertama, saya menyinggung tentang amalia pra-Ramadan yang masuk kategori 40 hari perjalanan spiritual dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Di situ saya terangkan sedikit perjalanan spiritual itu dimulai dari 1 Rajab hingga 10 Sya'ban. Jadi hampir setiap penganut spiritual dalam rangka memantapkan pemahamannya, pengenalannya, sekaligus penghayatannya terhadap bulan Ramadan itu. Antara lain biasanya memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, termasuk melakukan ziarah dan pelaksanaan bai'atit tariqati sufiyah. Dan di situ pula saya terangkan sedikit mengenai amalan 40 hari itu yang saya boleh sebutkan saja sebagai amalan arba'in atau khalwat. Amalan arba'in atau 40 hari itu adalah suatu istilah akhlak dan irfan dengan pengertian seorang hamba pesalik berkhalwat selama 40 hari dengan program-program pelatihan spiritual atau biasa disebut dengan riyadhah. Nah, apa sesungguhnya dasar arba'in itu? Pelaksanaan ritual 40 hari itu. Sebetulnya ini sudah banyak menyinggung di berbagai kitab klasik maupun berbagai aliran kepercayaan maupun agama samawi itu. Bisa kita lihat dalam sebuah riwayat dari Syekh Najamuddin, itu ada sahabatnya Syekh Syihabuddin As-Suhrawardi. Ia mengisahkan, dia mengatakan bahwa aku dan guruku berkhalwat selama 40 hari. Pada hari yang ke-40, aku menyaksikan kejadian di mana Syekh Syihabuddin Suhrawardi berada di puncak gunung. Ya, jadi dia berada di puncak gunung yang tinggi dengan banyak permata di atas kepalanya, sedang di bawahnya banyak orang-orang yang menyaksikannya. Nah, seperti itu kisah singkatnya. Dan cerita lain atau fakta lain dalam sebuah perjalanan spiritual para kawan-kawan kita dari jamaah tabligh
ada istilah khuruj 40 hari. Jadi itu khuruj 40 hari pada hakikatnya merupakan aktivitas dakwah untuk membangun suasana iman. Ya, mereka mencoba belajar dan meraih amalan nurani yang dilakukan secara bilhal maupun bil lisan. Dan dalam perspektif retorika dakwah di medan khuruj ini sebagai dakwah bil lisan dalam jenis majelis musyawarah ta'lim wa ta'allum wa ta'allum. Ya, ada muzakarah, ada bayan, ada takrir, dan jaulah. Dalam berbagai agama samawi juga disinggung tentang spiritualitas 40 hari itu. Misalnya kita lihat bahwa sepanjang sejarah Alkitab kita melihat ada 40 hari ujian. Ya, 40 hari ujian itu penantian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Juga 40 hari prapaskah yang biasanya menandai pencarian spiritual umat Kristiani. Nah, meskipun hal ini sering kali diakui misalnya sebagai tradisi Katolik, namun ini adalah waktu berdoa, pelayanan, pengorbanan, dan pemeriksaan diri. Kemudian kita juga melihat fakta lain, perjalanan spiritual selama 40 hari juga dikenal dalam Alkitab. Seperti misalnya dalam Kejadian, kitab Kejadian, di situ diterangkan bahwa Nabi Nuh menghabiskan 40 hari 40 malam di atas perahu. Kemudian juga kita bisa lihat peristiwa Nabiullah Musa alaihi salam itu ketika menerima wahyu berupa kitab Taurat pertama kali di Gunung Sinai atau Tursina. Nah, di mana gunung tersebut berada di Mesir, itu tepatnya di semenanjung Sinai. Nah, ini diterangkan dalam Al-Quran bahwa Gunung Sinai itu dikatakan sebagai tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum pada surah Al-A'raf ayat 143. Kita bisa menukil dari buku tafsir Fi Zilalil Quran. Ini karya mahakarya dari Sayyid Qutb, bahwa di situ dijelaskan bahwa Gunung Sinai itu menjadi tempat yang penting dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan saking istimewanya Gunung Sinai dalam surah At-Tin juga disebutkan. Nah, ketika itu Nabi Musa dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, yaitu kitab Taurat, seperti dikisahkan dalam buku ini mahakarya juga dari Ustadz Bay Arifin dengan judul Mengenal Tuhan. Di situ dikatakan bahwa selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai itu Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga timbul keinginan untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sebagaimana tadi dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 143. Nah, kembali saya katakan sebagaimana saya singgung di awal tadi, bahwa
Ada amalan arba'in atau khalwat atau 40 hari itu adalah suatu istilah akhlak dan para irfani. Itu dengan pengertian bahwa seorang hamba atau pesalik berkhalwat selama 40 hari dengan program-program riyadhah. Para ulama khususnya mereka yang punya masyraf dan maslak irfani dalam hal mensucikan diri atau biasa juga saya sebut tahdzib atau tazkiyatun nafas. Memandang bilangan 40 itu sebagai suatu hal yang penting. Nah, menurut mereka bilangan ini punya efek dan pengaruh khusus dalam pencapaian aktualitas potensi-potensi manusia dan penyempurnaan malakah akhlaki serta perolehan derajat ma'rifat. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, barang siapa yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, maka akan memancar hikmah dari hati pada lisannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 53 dan surah Al-A'raf ayat 142 itu terdapat penjelasan tentang miqat 40 hari atau 40 malam kepada hadrat Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam surah itu Al-Baqarah itu ayat 25 diterangkan, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Kemudian surah berikutnya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashri fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Nah, sebagian mufassir berpandangan bahwa 40 malam itu adalah 30 malam Zulqaidah dan 10 malam awal dari Zulhijjah. Nah, sebagaimana terdapat dalam riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Bagi kita dengan adanya riwayat Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, maka akan memancar hikmah dari hati pada lisannya. Di samping 2 ayat tentang miqat tersebut, maka sedikit banyaknya terdapat kejelasan tentang amalan khusus 40 hari tersebut. Dan bisa jadi seorang salik lewat amalan tersebut akan mencapai suatu tingkat kesucian batin sehingga layak baginya memperoleh derajat ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga akan memberikan kutipan dari Sadrul Muta'allihin Amullah Sadra mengenai rahasia ditetapkannya bilangan 40 tersebut.
bahwa hanya para nabi dan wali Tuhan yang mengetahuinya. Nah, Mullah Sadra menukil suatu pernyataan dari seorang filosof besar iluminasi, Sohrawardi, yang menjelaskan tentang rahasia bilangan tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk lempung hadrat Nabi Adam alaihissalam selama 40 hari. Dan itu telah dijelaskan dari berbagai riwayat. Salah satu riwayat itu berbunyi, aku ciptakan lempung Adam dengan tanganku 40 hari. Jadi Tuhan menciptanya sesuai dengan kondisi alam syahadah dan alam gaib. Dalam setiap harinya memberikannya setiap tingkatan dari potensi kekuatan untuk kebutuhan dimensi alam syahadahnya, yakni kehidupan duniawi. Antara dia dan alam-alam gaib muncullah hijab-hijab, dan terjauhkanlah ia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, agar dia dapat keluar dari hijab-hijab tersebut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia butuh sesuatu amalan arba'in yang ikhlas. Masih Mullah Sadra melanjutkan, lalu mengisyaratkan tentang sumber penentuan jumlah 40 untuk khalwat, riyadah, dan mujahadah para urafa. Demikian pula riwayat tersebut menarik para urafa dalam riwayat lain tentang sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa dari umatku yang menjaga atau menghafalkan 40 hadis yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam perkara agama, maka Tuhan akan membangkitkannya pada hari kiamat sebagai seorang ulama dan faqih. Jadi simpelnya, bagi yang ingin mendapatkan kesucian batin, perlu memang melakukan program-program riyadah yang bersifat fokus, dan amalan arba'in ini menjadi salah satu alternatif yang diajukan oleh para urafa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.